Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Tiada pilihan bagi kakekmu, ia harus membela diri. Hasilnya sudah dapat dipastikan. Kakekmu atau si harimau akan mati. Tidak akan ada hanya luka berat. Si harimau kalau menang tidak akan membiarkan musuhnya hidup. Si harimau juga tidak akan berhenti melawan selagi ia masih bernapas. Yang jadi taruhan adalah 2 anak tercintanya. Untuk itu dia tidak takut pada siapapun. Kawan kakekku itu tentu membantu kakekku. Karena ulahnya maka harimau itu sampai menyerang. Kata Sabrina, serasa tak sabar menunggu selesainya cerita. Tidak, dia tidak menolong. Dia sendiri kemudian menceritakan bahwa dia dengan gemetaran memanjat sebatang pohon untuk menyelamatkan diri. Kemudian dia menembak harimau itu dari atas pohon. Potong Sabrina. Itu juga tidak. Bedilnya tertinggal di tanah karena ia gugup dan sangat takut. Katanya, dia malah terkencing-kencing ketika memanjat pohon itu. Pertarungan mati-matian terjadi antara kakekmu dan harimau yang amat murka itu. Walaupun kakekmu pendekar, beberapa tamparan harimau itu melukai badan dan mukanya. Setengah tubuhnya berlumuran darah. Tetapi kala itu ia pun hanya punya satu tekad dan tahu satu kemungkinan. Membunuh harimau itu karena terpaksa atau tidak akan bertemu lagi dengan istrinya dan anak-anaknya, termasuk ayahmu yang setelah nikah diberi gelar Sultan Rimbo Gadang. Bagaimana kesudahan perkelahian itu, Nya? Tanya Sabrina. Kakekmu keluar sebagai pemenang. Harimau itu tidak luka-luka karena kakekmu hanya mempergunakan tangan kosong. Pukulan dan tamparan tangan itu menghabiskan tenaga dan melumpuhkan si harimau. Ia akhirnya tak kuat berdiri. Masih dicobanya mengingsut-ingsut ke arah anak-anaknya. Mukanya yang biasa amat ganas pada saat itu memperlihatkan kesedihan. Kedua matanya berkaca-kaca, ia mengerang-ngerang. Kalau ia manusia, mungkin mengucapkan kata-kata terakhir untuk kedua anaknya yang akan ditinggalkannya. Tak tahu entah nasib apa dan bagaimana yang sedang menanti. Dan kedua harimau kecil itu mendatangi induknya. Mungkin belum tahu atau mengerti apa yang terjadi atas diri ibu mereka. Kemudian kepala harimau itu terkulai, tiada bernyawa lagi. Sabrina bertanya bagaimana akhirnya nasib kakeknya dan anak-anak harimau itu. Diceritakan oleh Datuk Nan Kuniang bahwa setelah melihat harimau itu roboh tak berkutik lagi, kawan pendekar turun dari pohon. Ia senang sekali karena tak selamat. Lebih daripada itu, ia mengatakan hendak membawa kedua ekor anak harimau itu pulang. Untuk nanti dijual, bisa mendatangkan uang yang lumayan banyak, katanya. Pandeka menganjurkan supaya kedua anak harimau yang telah kehilangan induk itu dibiarkan saja di situ. Nanti akan ada harimau betina lain atau bapaknya mengurus kelanjutan hidupnya. Tetapi karena kawan Pandeka berkeras hendak membawanya pulang, pemburu yang telah setengah bermandi darah itu tidak kuasa lagi membantah. Biarlah dibuatnya apa yang diingininya. Tapi Inyak katakan kakekku membuat suatu kesalahan atau kekilapan. Bagaimana ceritanya? Tanya Sabrina. Membiarkan kawannya membawa kedua anak harimau itu adalah suatu kesalahan besar. Dia mengenal sifat-sifat harimau, pengingat kuat dan pendendam seumur hidup. Seharusnya kakekmu memukul kawannya sampai pingsan dan membawanya pulang ke rumah. Membiarkan kedua anak harimau itu di sana. Membunuh induknya saja sudah suatu kesalahan. Tetapi bukankah beliau terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawanya yang hanya sebuah? Kata Sabrina membela kakeknya yang tidak pernah dikenalnya karena kala itu dia belum lahir. Ayahnya saja saat itu masih bujangan. Mestinya beliau membiarkan harimau itu menerkam kawannya yang melepaskan tembakan tak mengena itu. Tapi bukankah itu suatu sifat pengecut? Kata Sabrina. Tidak dalam keadaan seperti itu. Ia telah menasehatkan agar membiarkan harimau dengan anak-anaknya itu. Ia tidak mengganggu. Lagi pula mereka bukan memburu harimau yang dicari rusa. Kalau pembelaan kakekmu terhadap kawannya tidak dapat dikatakan kesalahan atau kekilapan, maka seluruh kejadian itu kita namakan saja takdir, kata Datuk Nan Kuniang. Mendengar pendapat ini, Sabrina tidak mendebat lagi. Kalau sudah dinamakan takdir, penentuan nasib, orang mau berkata apa lagi? Kawannya membawa kedua anak harimau pulang. Dimasuknya ke dalam kandang.
Cerita itu tersiar ke seluruh kampung, bahkan ke kampung-kampung sekitarnya. Banyak orang jadi gelisah. "Mengapa, Nyak?" tanya Sabrina. "Ya begitulah, mereka menduga bahwa 2 anak harimau yang dibawa pulang itu akan menimbulkan malapetaka, setidak-tidaknya mendatangkan satu musibah di kampung itu." Apakah dugaan mereka itu benar? Ya, 4 hari kemudian sudah menjadi kenyataan. Malam itu hari Kamis malam Jumat, hujan turun besar sekali. Keesokan paginya, penduduk gempar. Orang yang membawa harimau itu pagi-pagi kedapatan mati di pekarangan rumahnya. Padahal ia semalaman tidak keluar. Istrinya tahu benar. Bagaimana bisa begitu, Nyak? Sabrina kian tertarik dan heran. Ia diambil seekor harimau dari kamar tidurnya, dibawa keluar. Istrinya pun tidak sampai mengetahuinya. Meskipun hanya mendengar kisahnya, namun bulu roma Sabrina berdiri juga. Ia bertanya bagaimana seekor binatang liar yang begitu besar dapat masuk rumah, mengambil seseorang dan membawanya keluar tanpa diketahui oleh siapapun. Harimau binatang yang sangat pintar. Sudah kukatakan tadi, selain harimau liar biasa dengan otak yang pintar, ada lagi harimau piaraan yang dapat disuruh melakukan apa saja oleh pemiliknya. Dan ada lagi manusia harimau, seperti Calubuk, ayahnya Raja Tigor, dan ada lagi yang lain-lain. Harimau dapat bergerak tanpa suara, walaupun badannya besar dan berat. Harimau piaraan atau suruhan dapat dibuat tak kelihatan oleh pemiliknya, kalau ia mempunyai ilmu tinggi. Bukan hanya di pekarangan, tetapi di dalam rumah juga ada bekas-bekas telapak kaki harimau itu. Kisah pembalasan itu bukan sampai di situ saja, Sabrina. Harimau itu juga membebaskan dan membawa pergi kedua anak harimau yang ditangkap oleh kawan kakekmu itu. Seluruh isi kampung jadi sangat gempar. Berbagai macam dugaan mereka. Banyak yang mengatakan bahwa harimau itu bukan harimau biasa, tetapi tak siapapun dapat membuktikan harimau apa dan bagaimana ia sebenarnya. "Orang kampung atau pawang di sana tidak mencari harimau yang masuk rumah itu?" tanya Sabrina. "Tidak ada yang berani mencari, takut akan jadi korban berikutnya. Ada 2 pawang terkenal berusaha memanggil harimau yang dianggap pembunuh itu. Biasanya si pemakan manusia akan datang, tak kuat melawan panggilan si pawang. Tetapi harimau yang ini tidak datang. Itu menguatkan keyakinan orang-orang di sana bahwa ia bukan harimau biasa. Malahan kedua pawang yang memanggilnya itu mendapat mimpi yang sama. Didatangi harimau besar, kata mereka sebesar lembu. Sudah tua dengan janggutnya yang cukup panjang oleh usia. Ia berpesan kepada kedua pawang itu agar jangan lagi mencoba memanggil si pembunuh, karena ia hanya mengambil nyawa seseorang yang telah mengambil nyawa seekor harimau betina yang harus mengasuh kedua anaknya. Perbuatan itu sangat kejam. Bagi orang semacam itu, kata harimau tua itu, hanya ada satu hukuman, membayar dengan nyawa juga. Hebat sekali harimau itu. Apakah harimau yang datang dalam mimpi kedua pawang itu yang mengambil dan membunuh kawan kakekku, Nyak? Tanya Sabrina lagi. Entah, tak ada orang yang tahu. Aku juga tidak. Dia tidak mendatangi kakekku dalam mimpi. Sabrina ingin tahu. Sudah kukatakan pada awal cerita tadi, bahwa oleh satu kesalahan atau kekilapan, maka terjadi bencana yang akibatnya berkepanjangan. Sejak peristiwa perkelahian dengan induk harimau itu, kakekmu selalu gelisah. Luka-luka oleh kuku binatang buas itu menyebabkan Pandeka demam, kadang-kadang menggigil. Selalu tampak olehnya muka ibu yang meninggalkan 2 anak itu. Sedih dengan mata berlinang karena sebenarnya ia tidak rela berpisah dengan mereka. Dan perpisahan itu terjadi karena Pandeka membunuhnya. Tidak soal apa yang menjadi sebab sampai terjadinya pembunuhan atas dirinya. Pandeka memang sangat hebat dalam pencaksilat, tetapi dalam ilmu perdukunan ia tak mempunyai pengetahuan apapun. Dari kegelisahan Pandeka jadi pemenung, ia selalu mengatakan menyesal sekali telah membunuh induk harimau itu. Ketika kawannya dibawa keluar dari rumah dan dibunuh oleh harimau, orang yang biasa hebat itu jadi dihantui perasaan takut. Apakah ia juga akan mengalami nasib yang sama? Beberapa orang dukun telah dipanggil untuk mengobatinya. Orang-orang pandai itu mengatakan bahwa harimau yang dibunuhnya itu selalu mendatanginya. Pandeka membenarkan. Setelah luka-lukanya hampir sembuh, Pandeka mulai berjalan-jalan kembali ke kebun atau ke warung-warung kopi. Beberapa sahabatnya selalu bertanya tentang kisah di hutan itu, tetapi Pandeka selalu menjawab
bahwa ia tak ingat lagi bagaimana semuanya itu berlangsung. Hanya satu kalimat yang selalu diucapkannya, bahwa ia menyesal membunuh harimau itu. Akhirnya kenangan akan peristiwa itu mengganggu ketentraman jiwa Pandeka. Pada suatu malam ia bermimpi didatangi harimau besar dan tua. Mungkin harimau yang mengunjungi dua pawang dalam mimpi mereka. Kau telah menceraikan ibu dari dua anaknya, kata harimau itu dalam mimpi Pandeka. Kau harus membayar untuk kejahatan itu. Ia seakan-akan berdialog dengan si harimau. Aku amat menyesal. Aku tidak punya pilihan lain, jawab Pandeka. Mestinya kau tidak membela kawanmu yang jahat itu. Kau sendiri ku ketahui berhati baik. Kasihan pada induk yang menyusui anaknya. Ketika ibu itu menyerang kawanmu yang hendak membunuhnya, mestinya kau biarkan. Kau kan tahu sifat bangsaku. Dalam kejadian seperti itu bangsaku hanya memilih orang yang berdosa. Yang tidak bersalah tidak akan diusik sedikit pun. Ya, aku tahu. Tetapi aku tak tega kawanku itu diterkam. Itulah kelemahanmu. Kawanmu itu sampai hati menembak induk yang sedang memberi makan dua anaknya. Ia egois. Mau cari uang dengan membuat pihak lain menderita. Ia mau menjual anak-anak bangsaku yang dibunuhnya. Dan kalau sampai kejadian, maka kedua anak harimau yang belum tahu apa-apa itu akan jadi tawanan seumur hidup. Jangan-jangan saban hari kekurangan makan. Semua tuduhanmu itu benar, aku menyesal, kata Pandeka. Walaupun begitu kau harus dihukum untuk tindakanmu yang berpihak pada penjahat, kata harimau tua itu. Ketika Pandeka bertanya hukuman bagaimana, harimau itu hilang dan ia terbangun. 3 hari saja setelah mimpi itu, Pandeka menunjukkan perubahan-perubahan dalam perbuatan sehari-harinya. Kemudian keluarganya melihat bahwa Pandeka sudah kehilangan parit di bawah hidungnya, pertanda bahwa ia sudah jadi cindaku.